Oke, kembali lagi di Banyak Cakap Official. Kembali lagi kita bertiga berkumpul dan teman kita untuk berbincang-bincang yang lebih seru lagi kali ini ya, soal pelayanan yang jauh di sana ya, di Papua. Mungkin banyak cerita sedih atau senangnya, kita coba dengari langsung aja lah ya, dengan teman kita, wanita kuat. Sebelumnya perkenalan dulu lah, Mas. Enggak. Sally Sembiring ya, biar aku aja yang kenalin. Oh, ya. Oh, iya. Siapa? Sally Sembiring aja taunya, Sally Sembiring. Oh, Jadi kalau untuk Itu ada nama panjangnya. Bukan ada nama panjangnya itu. Apa nama panjangnya? Sally Sembiring _ PKM apa itu? Oh. Oh iya. Aku belum ganti. Maksudnya PKM itu Siap. perempuan kuat mandiri gitu. Oh, perempuan mandiri. Bang. Oh. Nggak bisa perempuan kuat BRI gitu. Itu nama bank, mandiri, BRI. Benarin kan? Oh iya. Oke, kita langsung aja lah ya ke seri sembiringnya ya. Enggak, tapi ngomong-ngomong di sana jamnya jam berapa ya? Di sini kan jam setengah 8 ya. Iya. Kalau di sini tuh 21.24, hampir setengah 10. Kan pembicaraan kita bukan singkat karena jam 10 akan mati lampu. Oke? Kita lanjut aja, oke ya? Kita dengar juga di Papua ternyata mati lampu jam 10. Aku baru tahu juga gitu. Karena siapa tuh, Ton? Enggak lah, udah bagus lah. Dulu waktu nggak ada Jokowi nggak ada internet. Kita kasih waktunya dengan tapi iya, perkenalan dulu gitu ya. Iya, jangan potong lagi Andre, waktunya udah mepet. Oke, langsung ke perkenalan ya. Sebelumnya hai abang-abang semuanya, salam dari Papua juga. Masih muda, panggil aja. Perkenalan ya. Kalau nama aku tuh Sally Sembiring. Kalau nama lengkapnya Sally Novita Aloina Sembiring. Nah, saya profesinya itu ahli gizi. Kemudian ikut ke Papua itu karena ada program dari Nusantara Sehat yang di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini jalan ke 3 tahun, ambil penempatan di Papua juga. Kalau gizi itu kan sebenarnya fokusnya ke makanan, ke daya terima asupannya kita, ke setiap personalnya kita. Jadi kayak kalau di programnya saya kan khususnya di puskesmas. Jadi sasarannya gizi itu kan untuk anak yang bayi, balita, kemudian ibu hamil. Itu yang paling penting di program gizi. Gitu. Jadi di Papuanya seluruh Papua atau ada bagian aja yang diurusi atau gimana ya? Program Nusantara Sehat kan dia itu penempatan, Bang. Jadi kayak kita ditempatin di mana, nanti keluar nama kita, selama 2 tahun di sini. Jadi kayak kemarin itu, 2 tahun yang pertama itu saya Nusantara Sehat Team namanya. Saya itu bergabung 6 orang, terdiri dari apoteker, bidan, perawat, saya gizi, kemudian ada kesehatan lingkungan, kemudian ada promkes atau kesmas. Nah, kita itu awalnya tim, terus disuruh untuk ngelakuin perubahan di satu tempat. Itu sih awalnya cikal bakalnya Nusantara Sehat itu di situ. Nah, setelah dari Nusantara Sehat Tim, saya kembali lagi melanjutkan Nusantara Sehat yang kedua, tapi masuk ke Nusantara Sehat individual. Jadi sekarang di puskesmas itu ini Andit, saya cuma individu. Ya sekarang udah berjalan 4 bulan di sini. Jadi yang dari Sumatera, Sally sendiri atau ada lagi yang di sana? Kebetulan saya sendiri, yang waktu tim juga saya sendiri dari Sumatera Utara khususnya ya, karena ada di tim saya dari 2 orang. Kalau di individu ini karena cuma sendiri, hanya saya sendiri. Jadi kan dengar-dengar kan Papua agak seram gitu, mencekam karena adatnya gitu, galak-galak. Jadi sampai ke periode kedua kenapa ini ya tertarik gitu tetap ke Papua gitu? Apakah ada yang menarik gitu menurut Sally gitu? Gimana ya, karena dari awalnya itu udah mungkin pasti banyak ya orang pikir enak ya ke Papua gitu.
pelayanan. Dan itu memang motivasi pertama, pengen berangkat ke Papua gitu. Tapi ketika pemilihan Nusantara Sehat, itu saya sama sekali tidak tahu akan ditempatkan di Papua. Jadi kita kemarin itu pelatihan 40 hari di BBPK Ciloto. Di situ ada pusat pelatihannya untuk kesehatan. Selama 40 hari di sana, kemudian di hari 10 hari sebelum keberangkatan itu kita dikasih tahu di PowerPoint gitu, dikasih tahu nama-namanya, kita akan ditempatkan di mana. Itu awalnya itu dari Pulau Sumatera satu-satu gitu loh Bang. Kan ada ratusan orang kan. Iya. Ini awalnya aku duduk di depan ya, perkara kan badan aku kecil nih. Jadi harus duduk di depan. Jangan dijelaskan kali. Kenapa rupanya? Ya udah, terus pertama disuruh mundur ke belakang. Aku udah mikir, loh kok makin lama aku udah disuruh duduk di belakang. Pas slide PowerPoint-nya muncul, ya udah, Seli Sembiring, Puskesmas Poga, Lanijaya, Papua. Ya udah, mau gimana? Pikirku, ya udah syukur mungkin ini jalannya aku bisa berangkat ke Papua gitu. Benar. Nggak semua orang punya kesempatan. Iya. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih ya, kalau kata orang ya. Ahli gizi berarti makanannya udah disediakan dari pemerintah atau makanan yang udah ada di Papua, masyarakat Papua, tapi Seli yang memikirkan ini tidak sehat gitu atau gimana? Atau makanan yang dari pemerintah ya, yang Seli racik biar lebih sehat gizinya atau lebih kayak mana ya, mengontrol ya makanan yang dimakan orang-orang Papua di sana gitu. Terlalu serius aku ya ngomongnya. Sebenarnya, ya, kayak aku diwawancara gitu. Iya. Mata Reston. Takutnya GoPro nggak enak kan? Oke. Keselip ya Tan. Oke, aku lanjutin ya. Jadi Bang, sebenarnya saya ahli gizi itu cuma memantau makanan mereka dari kayak kita cuma penyuluhan, kayak kita penyuluhan, kita galakkan gerakan sarapan pagi atau kita saranin makan yang ini tuh nggak boleh gitu, atau sayurnya kan di sana banyak penghasil sayur, penghasil buah. Jadi kita cuman sebenarnya mereka tahu itu bagus gitu, hanya kita aja yang ngejelasin manfaatnya itu bagus. Misalnya ini loh untuk mata, ini loh untuk untuknya otaknya anak gitu. Seperti contohnya ASI eksklusif. Mungkin di daerahnya kita orang udah ibu-ibu zaman sekarang kali ya pekerja gitu. Jadi udah ASI eksklusifnya itu dipamping kemudian disimpan di kulkas kayak gitu. Ada juga yang nggak mau ribet ya udah dia kasih susu formula gitu. Sedangkan ASI eksklusif itu paling penting untuk anak usia 0 sampai 6 bulan gitu. Nah, itulah yang kita fokuskan di daerah-daerah DTPK. DTPK itu daerah terpencil dan kepulauan. Itu salah satu yang harus aku kerjakan di sini. Jadi harus pantau semua makanan mereka. Lebih ke mengarahkan ya atau lebih ke penyuluhan ya. Penyuluhan gitu ya. Ya, terus ada ini sih. Ya. Pernah penempatan ini nggak sih? Misalnya daerahnya ini lumayan ekstrim gitu, paling pedalaman gitu. Pernah ada pengalaman seperti itu nggak sih? Pernah sih Bang, karena kemarin waktu saya tim dulu itu saya kan di Lanijaya, berdekatan dengan Jayawijaya atau Wamena. Oke. Nah kemarin itu kalau ada yang ingat ada cerita pasca kerusuhan Wamena yang 2019. OPM ya? Lagi ada di tempat. Kita ada di tempat dan kita itu dijemput sama petugas, maksudnya tidak di puskesmas, kita dijemput untuk pergi ke kota untuk cari aman. Kemudian itu kita berangkat ke Jayapura. Awalnya kan puskesmas saya puskesmas Poga ya waktu di Lanijaya, tapi saat itu Ibu Nila Muluk datang, Menteri Kesehatan, kemudian dia memperhatikan kita, dia nggak mau ditempatkan di tempat yang garis merah lagi. Jadinya tahun kedua kami pindah ke kabupaten yang sama, tapi tinggal di perumahan polsek biar lebih aman. Tantangannya itu aja. Gila ya, menantang nyawa juga ya. Iya lah, karena kayak kemarin kan guru ada juga kerja kesehatan juga ditembak ya mau PM ya kan.
Menurut aku sih Iya katanya. Mm-mm. Tapi saya selalu menekankan ke orang-orang ya Bang ya, karena tidak semua orang-orang di situ itu sekejam itu gitu. Jadi saya kayak kalau misalnya cerita orang bilang, "Isal nanti di sana begini loh, nanti kau mati, banyak kejadian-kejadian mereka jahat." Aku sih mikir enggak kok, selama aku di sini mereka baik-baik gitu. Jadi seluruh pemberitaan di media yang melebih-lebihkan itu kadang aku nggak setuju gitu, karena aku yang ngalamin. Aku malah dilindungin gitu. Terus juga kan yang paling cerita sedihnya ada nggak selama pelayanan di Papua gitu? Atau semuanya indah-indah aja, Misalnya indah-indah aja mau ke gitu? arah misalnya mau ke suatu tempat gitu harus berenang dulu misalnya contoh, atau mau perlu nyelam dulu mungkin atau melewatin hutan-hutan mungkin kayak gitu kan. Atau pacaran LDR gitu. Andre, Waduh. mancing. Waduh. Mancing, Nanti kita bahas. Setelah ini kayaknya Nanti seru tuh ya. dibahas. Nanti Kalau cerita yang kayak seru gini kayaknya. pacaran, kalau orang ceweknya di Papua paling kebanyakan di ghosting kayaknya. Waduh. Oke, Ya, kita lanjut. TikTok. Si Andre entah Oke, siap. pemancing-mancing. Oke, lanjut. Kau udah tahu. Oke, siap. Lanjut. Kalau cerita sedihnya sih menurut saya semuanya itu harus disyukuri ya. Semua itu kita harus banyak bersyukur. Tapi yang jadi kesan, menurut saya sebagai kesan itu kayak dulu tuh penempatan saya itu dia pegunungan. Jadi dari puskesmas menuju satu kampung itu kita nggak ada jalan lewat mobil, lewat motor nggak ada. Yang ada itu kita harus jalan kaki. Kita yang datang, bukan mereka yang datang ke kita. Jadi kita yang cari mereka. Jadi kayak posyandu itu jalan kaki, naik gunung, baru turun lagi, naik lagi. Itu bisa hampir 3 atau 4 jam jalan kaki, baru pelayanan. Kadang ada tempat yang kita harus nginap dulu, kendarain motor, kemudian harus ada jalan berlumpur. Kalau udah hujan itu benar-benar sulit untuk dilalui. Sebenarnya aku tadi itu udah nyiapin PowerPoint mau share screen, tapi kebetulan laptopnya udah. Ibaratnya ya, setiap program kerja itu ada pencapaian apa sih sebenarnya yang pengen dibuat gitu? Ada tujuan tertentu nggak sih maksudnya? Poinnya gitu ya, capaian gitu ya. Benar. Jadi itu kalau kemarin tuh waktu mau berangkat kita dikasih draft. Jadi bagian gizi ini loh, dokter harus begini sesuai dengan profesi. Jadi kalau misalnya saya gizi yang paling fokus itu 1 stunting. Itu stunting, yang kedua ASI eksklusif. Yang ditekankan Pak Jokowi kemarin ya. Iya, Itu tumbuh kembang stunting. Berarti setiap orang itu ada sub-subnya lagi kayak bidang-bidang tertentu yang lagi gitu ya. Misalnya saya lebih ke stunting sama ke ASI eksklusif untuk di daerah sana untuk Sama kalau misalnya bidan dia tuh harus persalinan di Pasienkes atau puskesmas, pustu lah paling minimal. Tapi menurut Sally sendiri itu gimana sih gizi itu di Papua sendiri itu? Kalau mencakup ya umum aja lah, mungkin kita nggak bisa nilai secara keseluruhan kan, mungkin umumnya aja gitu. Awal pertama datang ke sana gitu misalnya. Oke. Jadi dulu pertama kali penempatan di puskesmas yang pertama itu cakupan bayi balitanya datang ke posyandu itu sedikit. Kemudian yang kedua jumlah ASI eksklusifnya juga kemarin masih sedikit. Kemudian yang ketiga untuk pengukuran baik pengukuran berat badan dan tinggi badan itu masih terjadi kesalahan. Jadi kadang kita lihat di buku kan ada buku KMS namanya. Nah buku KMS itu loh kok berat badannya bisa berlebih gitu atau kok berat badannya bisa di bawah garis merah. Kita kan pertama itu harus identifikasi dulu siapa pengukurnya, benar atau tidak gitu. Jadi ada namanya kader. Jadi kita backup si kader buat pelatihan gitu sama-sama. Kita kayak belajar sama-sama lagi cara mengukur berat badan yang baik gimana. Kan anak kalau misalnya ditimbang kan pasti nangis. Iya benar. Kalau satu nangis, pasti nangis. Gerak-gerak itu tantangan. Iya, kalau udah teriak-teriak. Udah belajar dari situ sama-sama dengan kadernya.
Kemudian setelah sebulan 2 bulan berjalan menuju 3 bulan kan udah mulai kenal nih kan. Oh, anak ini kemarin kan ada gizi kurang gitu. Anak ini kan kemarin gizi buruk gitu. Jadi kita lebih fokus ke anak-anak yang ada gizi kurang dan gizi buruknya. Karena kemarin ada kasus gizi buruk juga yang kita tangani sama-sama dan akhirnya udah aman. Berarti anak Papua aja teliti ya dirawat dan diperhatikan atau diperhatikan. Iya. Apalagi nanti kalau punya iya. Arahnya mau kemana nih? Ini arahnya mau kemana kawan-kawan? Biar kita bisa tahu arahnya mau kemana. Enggak. Itu bagian santai itu jokesnya. Oh. Tapi kan kalau dari tahun ke tahun ada peningkatan nggak untuk gizinya anak di Papua gitu? presentasinya. Karena kan kita juga di backup sama dinas kesehatannya juga masing-masing yang harus tercapai cakupannya begitu. Kemudian tergantung di internalnya di dalam saling bekerja sama atau tidak. Itu kalau tidak mau bekerja sama ya kita mau keluar juga harus begini sama aja. Iya, berarti tergantung masyarakatnya juga ya kan. Tapi syukurnya mereka tetap mau berkembang itu. Jadi mereka tetap mau maju. Tapi itu kan secara apa namanya? Pencapaian pekerjaannya. Tapi kalau misal dari pribadinya Sally sendiri kayak ada kebanggaan nggak misalnya, anak ini kemarin kan gizi buruk, sekarang udah membaik gitu. Kayak ada dari pribadinya sendiri gimana ngerasainnya? Kayak udah main pribadi ya? Gitu. Pribadi. Kalau udah lebih privacy Henry ya. Privacy ya, pribadi ya. Santai lah, pelan-pelan Andre. Masuk privacy. Bukan dong. Pribadi loh, kan. pribadi. Oh, pribadi. Lanjut. Kalau mungkin nggak kebangga ya Kak, nggak kebangga ya Bang Andri karena kayak rasa bahagia aja sih. Artinya sebenarnya gini, aku bisa makan enak, maksudnya dengan tubuhku yang begini, kok orang lain nggak bisa kayak aku gitu. Jadi kembali lagi ke diri, dia makan, kasihan dong, aku makan gitu. Jadi kami tuh rata-rata mikirnya gitu. Jadi ketika dapat anak gizi buruk, ya udah aku makan apa, dia harus makan itu juga gitu. Jadi kayak sama-sama anggap anak sendiri aja gitu. Luar biasa. Gitu sih. Luar biasa kali ya. Kalau udah pulang dari Papua, jadi wanita hebat loh di Sumatera Utara. Kenapa gitu, Ton? Iya, dari pengalamannya dibawa ke Sumatera Utara lebih mantap lah, lebih matang. Lebih mantap. Iya, benar-benar. Tapi aku pengen tahu juga, San. Sebenarnya itu kendala orang Papua itu sebenarnya apa sih untuk bisa memperhatikan gizi atau kesehatan mereka itu? Sebenarnya kendalanya apa sih? Ya uang misalnya Sally di lapangan itu. Uang kayaknya. Ya, itu memang itu. Maksudnya kan di sini kan tidak ada penghasilan tetap seperti kita. Kemudian yang kedua, hasil alamnya juga nggak banyak gitu. Berarti lebih ke logistik, pengiriman barangnya sampai ke sana itu udah di es gitu-gitu, udah berkurang gizinya gitu tadi kan. Lebih paham kan. Kalau petugas jarak jauh gitu berarti kan kendala di ini ya. Kendala di keluarga, komunikasi sama keluarga gitu ya. Ini cerita keluarga gitu ya kan. Kalau Sally pas pertama gitu masih ada lah homesick ya ke keluarga ya. Homesick. Homesick karena jauh juga ya kan. Tapi kalau yang pertama itu nggak ada internet gimana komunikasinya? Ya itu kan dari awal waktu sebelum berangkat pas udah nyampe kabupaten udah bilang ke orang tua kalau di sana sama sekali nggak ada sinyal. Jadi aku akan sekitar sebulan dulu di atas baru aku turun lagi. Pasti kan mau belanja BAMA kan atau bahan makanan apa untuk persediaan di puskesmas gitu. Dan selalunya itu setiap sekali sebulan itu pasti turun.
dan itu harus ngabarin. Berarti di situ Jadi lah. quality time di situ. Berarti di situ lah quality time-nya yang dilaksanakan ya sebulan sekali ya. Ya. Mungkin di situ juga problemnya mungkin kalau sama pacar juga ya kan 2 tahun nggak ada sinyal. Dulu Aduh. tuh waktu Aduh. berangkat memang punya pacar, tapi mungkin dia nggak kuat lihat komunikasi susah. Ya udah selesai. Udah ketebak. Aduh, ini lagi sedih-sedihnya nih. Gak ada sinyal 2 tahun. Itu kan yang pertama, yang dulu. Jadi dulu tuh punya malu awalnya LDR, tapi ketika mungkin sulit sinyal, jadi sama-sama mbak ini juga, ya udah kita selesai. Itu udah selesai. Kemudian di tahun kemarin sebelum berangkat, ketemunya sama di Papua, tapi beda kabupaten. Oke. Pejuang juga. Berarti baru 4 bulan sampai 2 tahun lagi ya perjuangannya ya. 20 bulan lagi lah. Lama lagi. Aku siap nunggu kok. Iya. Maksudnya Andri. Maksudnya apa nih? Nggak dengar tadi Andri. Kayak rusak ya headphone-ku ya. Apa tadi Andri? Apa ini? Rusak atau apa ini? Minum. Aku ngomong apa itu? Nah, maksudnya kok siap apa minum nih? Ya? Aku minum tadi. tadi. Minum. Bukan kau bilang siap menunggumu tadi, bukan? Iya. Oh, gitu ya. Kayak bajai kok yang ngeles ya. Bisa nyerempet gitu ya. Berarti 20 bulan lagi ya, 20 bulan lagi. Berarti setelah 20 bulan lagi planningnya ke situ lagi atau gimana ya? Ke depannya. Gak tahu sih Bang, karena kalau sebenarnya aku pengen kembali lagi gitu. Tapi mungkin cari wilayah yang beda lagi. Tapi masih satu konteks Papua gitu. Kemarin pegunungan udah, yang terakhir entah apa di mana gitu. Jakarta nggak mau. Wih. Oh, ngapain Jakarta, Dre? Kenapa Jakarta? Hah? Kenapa Jakarta? Kenapa, Dre? Nggak lagi banyak COVID kan, jadi siapa tahu kalau ke Jakarta ahli gizi ya, untuk COVID ya. Kan dia ahli gizi. Dia ahli gizi, bukan Ya kan, satgas kalau COVID. bisa naikin ini doh. Kalau Imun. harus gizinya harus Makan sehat aja. Iyalah, Wak, makanan untuk imun, Wak, penyuluhan, makanan yang bisa meningkatkan imun. Lebih banyak petugasnya yang lebih kompeten loh, Bang. Oh. Iya. Niatmu udah buruk rasa nih, enggak? Tapi kayaknya niat baik sih. Ya. Kayaknya niat canda. Iya benar. Niat baik kita harus dukung sih memang. Kalau dia mikirkan lanjut lagi Papua nggak nikah lah nanti Sally. Nggak terpikirkan gitu. Tapi kan ayo serius sekali, ayo. Pertanyaanku serius sekali, ayo. Aku juga. Kenapa? Dia mau jawab, Ton. Santai lah kok kau pula yang perhatikan kali. Ya biar kalian lama kali. Ini. Giziku udah buruk ini. Kalian terlalu banyak ngomong. Kok berubah jadi buruk, Bang? Kok jadi kena tipus kau, Wak? Gizi buruk bukan tipes. Tipes aku down badanku. Gizi buruk. Kok jadi tipes aku. Iya. Oke, lanjut. Berarti niatnya nggak ada ke Jakarta, Andre. Kau ada aja. Ini ada apa dengan Jakarta sih? Kenapa ke Jakarta? Si respon perjelas lagi. Dengar. Kayaknya dia belum jawab. Kayaknya mau Jakarta dia. Respon. Tapi kan kalau dari Papua tuh kan transitnya di Jakarta. Ih, wayo, mampus. Tangerang, Sute. Ntar kalau aku transit aku kabarin Bang Andri. Wih, wayo. Si Andri juga suka jalan-jalan ke bandara ya. Asal ngumpul pun di bandara kok kan. Ngumpul sama kawan. Enggak. Iya, ada pesawat. Makan rotio sama kopi kan. Sama dengan pesawat. Sama beli Napoleon kalian kan. Biasa gitu kan. Makannya sama kopi kan. Waktu gitu, Kuala Namo jadi tuh kok. Keluarga kami Kuala Namo gelar tikar tuh.
buat rendang bilang. Gulai, masak gulai kan. Makannya di situ. Kesannya dia. Tadi mau nanya apa, Andre? Silakan. Iya. Planning ke depan Sally. Oh iya, Maksudnya tadi kalau misalnya kalau nanti jika kalau di Papua terus planning ke ke depannya hubungan relationship apa? Ke hubungannya Kayak nanti gimana, Bang? Gimana? Belibet kau. Grogi kali. Kok ketawa ke mic, jadi orang dengar. Jadi apa tadi pertanyaan, Andre? Kok belibet kali tadi? Ulang. Tadi kan dibilang Deg-degan kalau kali. nanti Sally ke Papua lagi, Mau ngomong apa serius nggak kau? mau fokus ke hubungannya nanti gitu atau Hubungan gimana? apa? Ya nggak tahu. Kok diam dulu Reston, dia lagi ngomong. Enggak dengar. Pelan-pelan deh, yuk. Bisa yuk. Pelan-pelan deh. Ya, bisa ya. Pelan-pelan aja, yuk. Semangat banget, Bre. Aku cuman belibet, bukan bisa ngomong dong. Oh iya. Ya, ulang-ulang ya. Ya, bisa ya. Ya kenapa jadi bisa kan udah. Mana coba ulangin lah. Apa pertanyaannya, Andre? Nggak jelas loh, nggak jelas pertanyaannya. Coba ulang. Lebih serius lagi. Kok kalian nyerang aku ya? Mau kasih doang ngeselin lagi. Iya. Ya bisa ya. Pelan-pelan ya. Enggak, tadi kan nanya. Kalian ketawa-ketawa, bentar lagi mati lampu loh. Bentar lagi ada ngetok itu pintu. Dek, sejam lagi ya. Habis billingnya habis. Ngopi kan itu ini. Apa namanya? Karaoke. Pilih warnet. Iya. Andre. Iya tadi yang kalau misalnya Sally ke Papua lagi nanti kan yang berikutnya yang kayak tadi kata Reston tuh apa nggak mikirin hubungan pribadi gitu kayak mau menikah segala macam gitu. Kok kau yang sibuk? Oke. Salah lagi aku. Kok aja yang jawab Reston? Kok ketua adat Papua ya? Ya ampun. Pertanyaan sana ngeselin. Ketua adat Papua aja nggak nanya soal itu. Ayo. Biar Sally yang jawab. Siap. Kalau mungkin ke jenjang yang pernikahan mungkin ya mudah-mudahan. Tapi untuk fokusnya itu tahun ini fokus di puskesmas yang ini dulu sama tahun depan. Tahun 2023 kan selesai masa baktinya. Mudah-mudahan di 2023 juga dilancarkan Tuhan semua. Juga ada rencana nikah juga di situ. Kemudian kenapa Sally bilang kembali lagi ke Papua? Karena calonnya Sally juga tinggal di Papua. Jadi kita sama-sama melayani di Papua. Dan pengennya sama-sama juga setelah nikah juga sama-sama melayani lagi di Papua. Gitu. Iya, Cinlok lah. Iya, Cinlok. Ketemu di gereja. Di gereja Papua. Ketemu di gereja ya? Itu dong. Oh, waktu durungan sama mungkin ya, senggol-senggolan tangan-tangannya gitu. Masuk durungan. Udah aku duluan. Udah kamu enggak, orang itu duluan. Iya kamu udah. Mungkin gitu ya. Saking romantisnya gitu ya. Tapi kan ini pertanyaan pamungkas lah ya. Gimana sih kalau ada orang-orang yang pengen seperti ini? Karena kan kalau kayak kami kan nggak tahu gimana caranya gitu. Mana tahu ada teman-teman lain mungkin kan masih sedikit ya informasinya soal itu ya. Yang pengen jadi apa tadi? Tenaga Nusantara Sehat. Nusantara Sehat. Mungkin sedikit informasinya. Mungkin dengan kita ngomong-ngomong ini bisa banyak yang tahu informasinya, cara daftarnya dari mana dan
itu maksudnya diselenggarakan berapa tahun sekali gitu. Mungkin Sally bisa jelaskan, mantau orang yang nonton dapat melihatnya kan, jadi tahu dia mengikuti jejak Sally ya di Papua. Oke, mulai aja ya. Nusantara Sehat itu adalah suatu program dari Kementerian Kesehatan. Dia itu programnya itu fokus ke melayani daerah pinggiran, DTPK, daerah terpencil, kepulauan dan kepulauan. Jadi kita fokusnya itu memang di kesehatan dan beberapa program-program dari Presiden dan dari Menteri Kesehatan. Jadi kita Nusantara Sehat itu memang dikhususkan untuk datang bukan hanya melayani tapi mengubah pola pikir. Itu awalnya. Kemudian Nusantara Sehat itu pendaftarannya itu dalam setahun bisa dibuka sampai 6-8 kali. Tapi itu dibagi dua. Dia ada sistem Nusantara Sehat Tim dan juga Nusantara Sehat Individu. Yang perlu diketahui, banyak yang salah persepsi, Nusantara Sehat Tim itu dia datang seperti, jadi dia kolaborasi tim. Kalau itu dia satu orang aja menjawab di itu. Kalau Nusantara Sehat Tim, yaitu difokuskan untuk kegiatan Nusantara Sehat Individu, khususnya untuk mengubah. Dia untuk sebenarnya untuk mengubah tenaga puskesmas, karena kan terkadang ada di puskesmas tenaganya nggak ada, yang nggak ada, jadi untuk menambah individu. Dan tidak boleh menikah dan berjanji selama 6 bulan masa penempatan pertama. Kalau yang tim, kalau individu boleh menikah, dan juga kalau yang belum menikah juga tidak ada batasan mau menikah kapan. Jadi tim doang yang 6 bulan pertama ditahan untuk tidak menikah dulu. Informasinya dapat dari mana gitu ya? Informasinya? Informasi itu kita lihat bisa di websitenya di nusantarasehat.kemkes.go.id atau tinggal Google aja Nusantara Sehat. Tuh, nanti udah ada portal utamanya, login dulu. Loginnya kalau belum ada kita punya akun, kita login pakai akunnya kita kalau misalnya ada, kalau nggak ada kita daftar dulu. Nah, di dalam di akunnya kita itu nanti tertera kayak kita harus punya STR, kemudian kita lulusan dari mana, kemudian kita punya NPWP, BPJS, kemudian kita juga yang paling fokusnya sih sebenarnya kuliah kemarin tuh banyak yang gagal karena kan ada esainya yang harus kita isi. Jadi kita ikut Nusantara Sehat untuk apa? Begitu. Jadi sebenarnya isiannya itu tergantung pribadinya kita masing-masing. Berarti esainya itu dinilai juga ya? Apakah tujuannya baik atau tidak? Karena setelah dari kita lihat, setelah daftarnya di akun, kalau misalnya kita lulus di akun, kita akan dipanggil untuk ikut ujian yang kedua, itu tes wawancara dan psikotes. Kalau misalnya kita lulus di tahap kedua ini, baru kita dipanggil tahap yang ketiga untuk pembekalan. Apakah itu nanti tesnya itu dilihat dari apakah seseorang itu lihat dari memang niat pelayanan atau mencari hanya iseng-iseng aja mungkin ya? Bisa juga dilihat dari situ ya? Sebenarnya kan akan mereka nilai ketika masuk ke tes psikotes dan tes wawancara. Otomatis kan sudah ada nilainya ya, orang-orang psikolog mungkin lebih tahu ke arah situ. Jadi mereka akan ada berikan poin, jadi mana yang layak untuk ditempatkan. Karena ada sistem lulus tidak lulus juga. Dan kata orang sulit gitu. Ya nggak tahu juga sih sulit atau tidak. Jadi bisa dibilang Sally orang beruntung lah atau terberkati lah ya dapat ya kan? Sangat bersyukur untuk bisa sampai ke sini. Sama seperti yang aku bilang tadi, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang yang terpanggil ke sana, tapi sedikit yang terpilih gitu kan. Itu semua mungkin dari doa orang tua juga atau dari doa Sally juga ya. Tapi kebanyakan dari rezeki kita itu dari orang tua juga sih menurut aku.
Wih, ngeri kali aku ngomong ya. Ini bukan aku ngomong nih. Iya. Kayaknya opungmu nih, Ton. yang ngomong. Oke deh, Kayaknya oke deh. lagi Karena udah kesurupan atau apa. jam 10 juga ya kan, karena lampu juga udah mau mati juga di situ ya. Jadi sangat banyak ya pelajaran kita ambil ya untuk pembicaraan kita hari ini, dan sangat inspiratif juga dengan Shelly sampai dia sampai ke Papua ya kan, sampai dia putus cinta juga, tapi Tuhan berikan yang baru lagi, lebih lagi gitu kan. Sampai lebih lagi petugas negara juga yang dia dapat gitu kan. Ibaratnya karena tujuannya baik, Tuhan juga memberikan yang terbaik juga gitu kan. Karena usaha sekecil apapun Tuhan pasti memperhitungkannya. Reston 2021. Ada yang mau ditambahin? Kayak agak merinding aku, Ndri. Apa gitu? Karena kok setan. Kayak kata-kata terakhir aku gitu ya kan? Jangan Bang. Enggak, kayak besok mau udah nggak ada lagi gitu, Koton. Kata-katanya gitu. Kan? Ya, karena setelah aku perhatikan, setelah menyimpulkan, iya dia itu pelayanan 2 tahun, tapi ada hal yang baik, tapi Tuhan gantikan yang baik karena tujuannya di sana memang pelayanan gitu kan. Digantikan Tuhan lebih baik gitu. Haleluya. Waduh. Jadi ya pembicara kita sangat inspiratif. Ini Jadi, ada doa penutup nggak ya? Oke, ya, lanjut. Tapi itulah intinya kita dapatkan dari cerita Shelly. Saat kita melakukan yang terbaik, fokus yang terbaik, Tuhan pasti sediakan yang terbaik juga buat kita. Itu aja. Kayak nggak omongan si Reston biasanya ya. Kayak mau pergi deh gitu kan. Oke. Tapi aku bangga jadi kawan si Reston. Dari sini. Asik. Dari kesempatannya ini. Kadang realita kehidupan nyata sama yang di sini beda ya. Iya. Karena kita ngalami kan saat kita fokusnya tidak ke nggak untuk pelayanan, ibaratnya kita mikir ke diri kita sendiri, malah kita dapatnya nggak baik gitu. Tapi kalau kita mikirnya ke orang lain atau ke sama yang lain, malah dapatnya terbaik gitu. Kita fokusnya cari uang untuk kita sendiri gitu kan, malah kita nggak dapat itu masalahnya. Tapi kalau Shelly kan dia fokusnya untuk pelayanan dan nggak mikir tujuannya itu, tapi dia dapat yang nggak dia pikirkan gitu. Itulah intinya sedikit. Sedih aku ngomong kayak gini. Ada kata-kata yang mau disampaikan tuh, kalau pengen mau jadi Shelly di sana, apa yang harus dipersiapkan gitu? Aku cuma mau nyampein gini aja Bang, yang jadi motivasi untuk semua perempuan yang ada di Indonesia, yang lihat YouTube ini juga, mau bilang bahwa perempuan itu cobalah keluar dari zona nyaman, karena maksudnya rumah kita memang rumah, tapi ketika kita mencoba untuk keluar dari rumah, yang dulunya kita gimana ya, image perempuan kan banyak mengeluh ya, mulai dari mungkin wajahnya, aku nggak bisa, aku begini. Tapi aku mau coba bilang sama perempuan di Indonesia, semua perempuan, cobalah untuk keluar dari zonanya kamu, karena orang di luar sana lebih banyak butuh senyumnya kamu, bukan sedihnya kamu gitu. Itu sih aku mau bilang, karena ketika kita lihat, aku bersyukur ya, aku bisa sampai sejauh ini, ya ampun kok bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh bisa ngelihat anak kecil itu aja udah bersyukur dengan cara punya baju. Aku punya baju, aku milih, aku harus beli ini, aku harus beli ini. Sedangkan anak itu cuma satu baju gitu. Jadi kayak lebih banyak bersyukur. Untuk perempuan-perempuan tetap semangat. Makasih buat Shelly. Semoga rencananya ke depan Tuhan memberkati. Iya, diberkati di sana, sehat-sehat selalu di sana. Iya. Thank you. Jangan lupa kalau ke Jakarta hubungi kalau lagi transit sama Bang Andri. Iya, siap. Oke, siap. Makasih. Yuk. Yuk, makasih.